Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Igir seluruh Indonesia, bertemu lagi dalam podcast Ikatan Guru Indonesia bersama saya Jasman Syah. Pada episode spesial kali ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Sururi Aziz. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pangestu. Beliau ini perlu saya sampaikan kepada IGIR seluruh Indonesia bahwa beliau ini adalah salah satu pendiri Ikatan Guru Indonesia bersama beberapa tokoh lainnya, yang saat ini beliau menjadi Dewan Pembina dari pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia. Nah, pada episode kali ini saya akan membincangkan beberapa hal yang kaitannya dengan IGI, karena beliau sangat tahu persis perjalanan IGI dari Klub Guru Indonesia sampai sekarang berubah nama menjadi IGI. Boleh ya ganggu waktunya nih sebentar? Ayo. Ya, sebentar lah sambil ngopi santai ya. Ya, siap. IGI yang dulu namanya Klub Guru. Gimana nih awal mulanya ide ini tiba-tiba muncul komunitas guru, padahal pada saat itu sudah ada PGRI, sudah ada organisasi guru lain, kok tiba-tiba muncul mendirikan organisasi guru lain? Gimana nih, mungkin Pak Sururi punya story atau punya sejarah sendiri nih melihat keberadaan KGE yang sekarang menjadi IGI? Iya, justru karena sudah ada organisasi guru, tapi kemudian kita merasakan bahwa peningkatan kualitas guru itu tidak diurus oleh organisasi tersebut, maka beberapa orang yang peduli terhadap peningkatan mutu guru itu berkumpul berdiskusi. Dulu mula-mulanya itu diskusi dari milis, lewat email, seperti itu. Lalu kemudian diwujudkanlah ada pertemuan. Pertemuan itu membuat gagasan-gagasan. Tahun berapa itu dulu itu? Itu sudah sangat lama, dari tahun 90-an ya. Oh, pembahasan ngobrol-ngobrol santai itu dari 90-an sudah dimulai. Tahun 90-an itu orang-orang yang peduli terhadap pendidikan, bukan hanya saya yang guru, ada juga konsultan pendidikan, ada yang pekerjaan itu di luar pendidikan, tetapi peduli terhadap mutu pendidikan, ngobrol segala macam, akhirnya bersepakat, yuk bagaimana caranya meningkatkan mutu guru tanpa harus tergantung pada program-program pemerintah. Bagaimana guru bisa memberdayakan diri sendiri dengan melatih diri sendiri sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada apa yang dibuat oleh pemerintah. Karena pemerintah juga punya keterbatasan anggaran untuk melatih 3, sekian juta guru ya. Iya, bukan hanya keterbatasan dari anggaran, tetapi juga keterbatasan dari sumber dayanya, tempatnya, waktunya. Kan seperti itu. Jadi kita menyadari itu, ya kita sebagai masyarakat yang peduli terhadap pendidikan, bagaimana caranya kita memberikan berkontribusi untuk membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama untuk gurunya ya. Fokusnya dulu kan untuk bagaimana guru-gurunya. Iya, memang. Jadi mulai dari milis, kemudian diadakan diskusi, ketemu, terwujudlah kelompok-kelompok diskusi, lalu kemudian muncul gagasan membentuk, ya kecil-kecilan lah, makanya disebut klub. Cuma ketika lahirnya undang-undang sistem pendidikan itu, di sana sudah menyatakan bahwa setiap guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Lalu kita ajukan ke Kementerian Hukum. Waktu itu masih namanya Klub Guru ya? Masih namanya Klub Guru. Nah, begitu diajukan Klub Guru itu terus terang itu ditertawakan. Kenapa namanya klub? Kenapa ditertawakan? Kok klub gitu? Kayak klub sepak bola saja gitu kan. Ya sudahlah. Terus akhirnya apa? Ya sudah, kita ajukan lagi. Ketemulah. Dulu sebelum klub itu berubah jadi perkumpulan. Perkumpulan pun ditolak. Nah, akhirnya ya sudahlah, kita buat yang namanya Ikatan Guru Indonesia. Selain karena nama yang ditolak, ikatan juga punya filosofi. Ya, kita lihat bahwa sesuatu yang punya ikatan itu relatif lebih langgeng. Baik, ini tentu
tentu sebagai seorang founding fathers dari IGI, melihat perjalanan IGI sampai detik ini, kebayang nggak sih dulu ketika awalnya mendirikan mulai dari diskusi di Milis, IGI akan sebesar ini menjadi organisasi tingkat nasional yang keberadaannya diakui secara nasional hari ini. Pernah kepikiran atau ngebayangin dulu oleh teman-teman pendiri lainnya? Sangat tidak terbayangkan. Tidak dibayangkan. Sangat tidak terbayangkan. Kenapa? Karena memang satu hegemoni terhadap guru sudah diambil oleh organisasi yang sudah ada. Jadi dulu kan secara otomatis, di mana guru itu otomatis menjadi anggota. Menjadi bagian dari organisasi. Sementara kita berpikir berbeda. Berbedanya apa? Biarlah yang ada, nggak apa-apa seperti itu. Toh ruang perjuangan kita, gerak perjuangan kita itu berbeda. Di satu sisi yang mereka itu perjuangkan adalah kesejahteraan. Betul. Secara umum. Sementara kami berpikir bahwa kesejahteraan guru itu akan mengikuti jikalau yang bersangkutan kompetensinya meningkat, kemampuannya meningkat. Betul. Sehingga orang akan membutuhkan kita. Nah, kalau orang membutuhkan kita, otomatis maka kita harus terus mengupgrade diri dan kesejahteraan insya Allah akan mengikut. Jadi memang awal pendirian dari klub guru atau kemudian berubah menjadi Ikatan Guru Indonesia, memang salah satu tujuan utamanya adalah untuk khusus guru, artinya peningkatan kompetensi guru pada saat itu ya. Kompetensi guru. Itu yang menjadi fokusnya. Betul. Karena kalau yang lain mungkin sudah dilakukan oleh organisasi lain yang kompetensi ini belum tersentuh secara masif oleh organisasi yang sudah existing sebelumnya kan gitu ya. Tapi bukan berarti kita mengabaikan. Misalnya apa? Soal kesejahteraan. Kita hanya berpikir bahwa kesejahteraan guru itu akan selesai kalau gurunya kompeten. Satu itu. Kemudian juga terkait dengan perlindungan profesi. Selama ini guru yang nyaris tidak tersentuh oleh perlindungan profesi keguruannya, itu guru yang seperti apa? Kalau gurunya sudah profesional, ya kan, maka mengajar pun dia akan profesional, semua akan menjadi senang. Betul. Jadi tidak ada perilaku guru yang menyebabkan orang lain, anak murid menjadi tidak suka, akhirnya Pak dibalas dengan kegiatan fisik. Nah ini yang tidak kami inginkan. Guru profesional itu benar-benar menjalankan amanah pendidikannya itu secara profesional. Ya. Kalau dari kacamatanya Pak Sururi, ngelihat guru Indonesia hari ini seperti apa sih? Apakah guru-guru kita sudah sesuai yang diniatkan oleh awal mula pendirian IGI yang menjadi profesional? Bagaimana Pak Sururi melihat kondisi guru, kompetensi guru hari ini dengan perubahannya berbagai kebijakan tentang pendidikan, tentang guru, dan pada akhirnya sekarang ada istilah dengan program sekolah penggerak, guru penggerak, organisasi penggerak. Seiring dengan perkembangan, baik itu perkembangan teknologi, perkembangan dari sisi kebijakan politik dan lain-lain, tentu saja mutu guru itu sudah mulai meningkat. Walaupun tentu saja dengan bentang wilayah Indonesia yang sangat luas itu, kita masih punya kendala. Betul. Kita masih punya kendala. Teknologi tidak serta-merta itu menjawab kendala-kendala itu. Tidak serta-merta. Karena ada juga kendala budaya. Kendala budaya itu apa? Ya personal masing-masing yang merasa bahwa saya mah sudah tua, nggak perlu belajar. Saya mah guru di desa, nggak perlu. Enggak. Nah, kendala budaya ini yang sulit dihapuskan. Kendala budaya. Tetapi terkait dengan kendala kebijakan, kita sudah bisa kok. Kebijakan itu bisa dipaksakan. Tapi kalau kendala budaya itu yang susah. Nah, terkait dengan kebijakan pemerintah akhir-akhir ini ya, isu-isu pendidikan yang memang bergulir ya, dengan berbagai terobosan Mas Menteri yang sekarang, bagaimana Pak Sururi melihat program atau kebijakan Menteri Pak Nadiem yang hari ini yang menggulirkan kurikulum merdeka, kemudian ada istilah guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak. Bagaimana kaitan program ini kalau dikoneksikan dengan akselerasi peningkatan kualitas pendidikan kita? Iya, setiap kebijakan itu pasti ada sisi positif dan negatif.
Jadi tidak mungkin sepenuhnya apa yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini melalui Kementerian Pendidikan yang dikomandani oleh Pak Nadiem Makarim ini sepenuhnya diterima dengan baik oleh guru, pengamat pendidikan, pelaku pendidikan dan lain-lain. Tentu saja. Tapi kalau kita berada di sisi positif, maka kita akan menyambut baik. Apakah itu yang namanya sekolah penggerak, guru penggerak? Karena niatnya pasti niat pemerintah untuk membuat program itu untuk lebih baik, bukan kalau, untuk kemudian Iya, kalau berbicara niat semuanya akan bicara niat baik, bahkan termasuk pengkritik pun niatnya baik. Cuma kan kita bicara ekses, dampak itu kan, bahwa yang namanya kegiatan program-program penggerak ini kan dampaknya lumayan masif, dan ada kok korelasinya dengan peningkatan aktivitas di dunia pendidikan. Seperti itu. Kalau program ini kan baru berjalan ini tahun ketiga. Memang tidak otomatis namanya kegiatan hasilnya mungkin peningkatan sumber daya manusia itu bisa secara instan, itu tidak mungkin. Tentu butuh waktu untuk melakukan inkubasi pengetahuan, implementasi sampai kepada evaluasi dari program-program yang ada. Nah, kalau sebagian orang menilai perubahan transformasi besar-besaran yang sekarang digaungkan yang oleh kementerian itu tidak serta-merta kemudian mengubah mindset guru. Karena mungkin dari tahun ke tahun mindset guru kita sudah dengan pola yang seperti itu, tiba-tiba dengan transformasi yang dilakukan di kurikulum yang baru-baru ini digulirkan, kemudian guru-guru jadi kaget. Banyak yang serta-merta kemudian berubah. Bagaimana Pak Asrori melihat fenomena guru yang mindsetnya agak susah untuk move on dari Iya, posisi guru ini kan posisi yang paling nyaman. Paling nyamannya apa? Contoh deh, ketika kita punya keterampilan ijazah di luar keguruan, ketika tidak diterima di mana-mana pun akhirnya jadi guru kan? Paling mentok kan? Seperti itu. Dan kemudian pandemi ini menjadi trigger supaya manusia berubah. Masuklah teknologi ke dalam dunia pendidikan. Kalau dulu anak sekolah dilarang membawa handphone, tetapi pada saat pandemi semuanya harus pakai apakah itu handphone, laptop dan seterusnya. Ada upaya-upaya yang memang secara sengaja maupun tidak sengaja itu memicu menjadi trigger perubahan terhadap perilaku, terhadap sikap dan cara kita menjadi guru. Jadi memang kita juga tidak bisa istilahnya menyamaratakan satu sama lain. Dan untuk mengubah mindset guru ini juga butuh waktu. Karena sudah terlena dengan suasana yang datar-datar saja. Ketika tiba-tiba muncul suasana dan arus perubahan yang besar, ini nggak bisa kemudian bim salabim langsung berubah. Butuh waktu yang panjang untuk kemudian mengubah mindset mereka yang sudah lama terpolarisasi dengan mindset yang lama. Betul, dan itu terbukti ketika awal-awal pandemi di mana biasa ngajar dengan tatap muka, tiba-tiba harus berhenti mengajar menggunakan teknologi. Jadi menurut Pak Asrori, pandemi ini bawa hikmah buat dunia pendidikan? Loh iya, kan saya bilang bahwa kita harus melihat dari sisi positif. Kalau kita melihat segala sesuatu dari sisi negatif, maka semuanya akan jelek. Semuanya akan jelek. Kita harus bisa melihat dari sisi positif. Saya bisa saja mengatakan dari sisi jeleknya, tapi apa gunanya? Apa manfaatnya? Selalu mengingat bahwa ini jelek, ini buruk, ini salah. Bahwa itu ada pasti. Bagaimana kita membangun generasi muda yang memiliki optimisme menghadapi masa depan kalau kita orang-orang tua, guru-guru tidak menyebarluaskan gairah positif ini. Baik, sambil ngopi ya. Yuk, terima kasih. Ini pertanyaan selanjutnya nih, mungkin juga Igir akan ingin tahu nih tentang, kita kembali ke Igir lagi bahwa
Ini perubahan kurikulum yang sekarang memang lagi rame-ramenya ya dibahas di dalam pendidikan. Kemudian IGI juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari program pemerintah ini, yaitu melalui program organisasi penggerak. Dengan programnya selama 3 tahun dan ini tahun terakhir. Ya. Pak Sururi selaku tim pengarah dan pembina dan sebagainya melihat program organisasi penggerak ini seperti apa sih sebetulnya? Ini akan organisasi dilibatkan untuk membantu pemerintah peningkatan kualitas guru. Ini arahnya nanti kemana sih sebetulnya? Ini peluang baik bagi masyarakat untuk terlibat di dalam proses perbaikan mutu pendidikan. Jadi pemerintah keterbatasan SDM, keterbatasan Iya. untuk melakukannya secara nasional yang begitu Iya. banyak, akhirnya melibatkan ormas. Melibatkan masyarakat. Ya, masyarakat. Saya katakan masyarakat yang kemudian tergabung dalam ormas-ormas ya, nomenklaturnya ormas. Ya. Kalau kita kan di organisasi profesi gitu kan ya, karena memang tidak hanya IGI, ada banyak sekali gitu. Dan buat IGI itu juga sebuah momentum yang sangat baik, di mana IGI ini kan organisasi yang tidak memungut biaya. Betul. Tidak punya anggaran untuk melatih, tetapi ada pemerintah yang punya niat baik meningkatkan mutu dengan melatih guru-guru segala macam. Artinya IGI punya kesempatan melatih guru-guru seluruh Indonesia dengan biaya pemerintah, memanfaatkan momentum ini. Tapi bukan berarti kalau nggak ada biaya pemerintah IGI berhenti. Toh sebelum ada program organisasi penggerak ini, IGI juga sudah menjalankan itu. Sudah punya banyak puluhan kanal-kanal pelatihan. Ya. Dan itu tanpa ada support pendanaan dari negara pada saat itu. Benar-benar sukarela dari teman-teman. Sukarela. IGI, dari guru-guru IGI yang mau belajar. Dan itu berjalan puluhan tahun. Iya. Ya kalau kemudian hari ini dapat kesempatan sebagai reward atas apa yang dilakukan IGI, ini sekalian meningkatkan kegiatan di organisasi IGI, kesempatan untuk semakin memberikan kompensasi lebih karena ada support dari pemerintah. Ada support, apalagi di era teknologi. IGI pertama kali melakukan pelatihan adalah pelatihan menggunakan internet. Ya. Itu dari proses KGI menuju IGI, kita melakukan pelatihan menggunakan internet. Bayangkan, ketika orang lain tidak terbayang bahwa guru memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, IGI sudah. Makanya sampai sekarang boleh dibilang sebelum Zoom masa pandemi ada itu kita udah pakai Webex tuh. Kita sudah. Jadi program dari Pak Gatot awalnya kita kaget, Webex itu kayak gimana gitu. Betul. Nah, orang-orang kan taunya tentang pembelajaran konferen itu kan setelah pandemi. Baru sekarang. Padahal IGI itu sebelumnya sudah ada kegiatan sadar ya. Iya. Sebelumnya itu sebelum bahkan pandemi. Di tahun 2016 kita sudah terbiasa menggunakan rapat daring. Sejak ini ya menggunakan Makassar ya. Iya, menggunakan WA, WhatsApp, menggunakan Telegram. Semua diskusi-diskusi di situ. Jadi walaupun dengan keterbatasan ya waktu pada saat itu ya belum seperti sekarang. Saya masih ingat dulu tapi itu rapatnya pakai WA, ketok palunya pakai si ikonnya. Iya, memang seperti itu. Artinya apa? Bahwa guru-guru yang tergabung di dalam IGI ini bukan orang-orang yang gaptek. Ya. Paling tidak minimalnya secara teknologi dia tahu dan menguasai lah sebagian, walaupun mungkin tidak secanggih-canggihan anak muda yang sekarang. Tapi walaupun sudah berumur, guru IGI itu insya Allah tidak akan pernah takut lagi pegang mouse. Betul. Sudah mahir lah kira-kira. Dan rata-rata pengurus-pengurus IGI dari daerah ke wilayah pusat itu kan ini generasi-generasi yang masih kategori muda ya. Iya. Apakah disengaja ini memang sama IGI untuk mencari orang-orang muda supaya ya larinya lebih cepat atau enggak. Jadi gini, sistem keanggotaan IGI itu terbuka. Siapa saja welcome. Kita tidak pernah ada pemaksaan siapapun. Jadi kita
kampanye kita adalah dengan berkegiatan. Betul. Kita melakukan kegiatan di suatu tempat, di suatu daerah, kita tunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu memiliki nilai positif yang banyak. Anda mau masuk silahkan, nggak masuk juga nggak apa-apa. Ya, peserta kegiatan itu tidak dibatasi oleh ke anggota IGI saja, tapi siapa saja. Nah, ini dia. Jadi kalau sekarang banyak guru-guru muda yang tertarik dengan IGI, barangkali minat mereka menyalurkan hobi selain mengajar itu bisa tersalurkan. Apa misalnya anak-anak muda sekarang kan demen dengan teknologi. Ya. Banyak juga sekarang loh yang ngajar menggunakan media sosial, apakah TikTok, apakah Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Itu yang dimanfaatkan dan kita fasilitasi itu semua. Begitu. Dan memang anak-anak muda ini kan ya memang sudah perkembangan tentang teknologinya mengikuti betul. Bahkan ada di antara mereka yang memang hidup di zaman teknologi. Iya, mereka itu ada di generasi Z yang semuanya hidup dengan teknologi. Jadi sehingga sangat-sangat berbeda dengan saya yang udah ya. Iya, artinya mereka dengan kita generasi kita yang saat kuliah pun masih menggunakan Lotus 123 ya. Yang belum internetnya belum masuk ke itu, tapi itu yang menyebabkan anak-anak muda guru-guru muda itu dengan melihat sisi positif dari IGI yang memang betul-betul fokus ke peningkatan kompetensi. Betul. Dan mereka yang haus belajar dan haus berbagi, maka berbondong-bondong masuk ke IGI ya, karena di sini mereka bisa berkontribusi, mereka berkiprah dan menyalurkan hobi. Ya, betul. Yang suka dengan gambar, animasi bisa disalurkan hobinya. Karena mengajar dengan media gambar itu kan lebih menarik. Lebih menarik. Yang suka dengan animasi silahkan. Bahkan ketika bicara tentang presentasi, dulu saya begitu bangga ketika saya sudah mulai menguasai yang namanya PowerPoint. Tapi sekarang kan PowerPoint sudah ada pesaingnya yang lebih bagus, lebih baru, lebih praktis, lebih mudah gitu kan. Akhirnya ya secara teknologi saya bisa ketinggalan. Dulu maka ketika kita lihat mempresentasikan slide dengan keluar masuknya canggih itu memukau ya. Itu keren banget gitu ya. Awal-awal kita sangat dengan teknologi, kok bisa mereka buat seperti itu gitu. Itu dia. Pas belakangan kita lihat ada aplikasi dan sebagainya. Ini satu lagi nih yang juga mungkin para IGIers ingin tahu. Tagline dari IGI itu kan sharing and growing together. Sebagai pendiri yang tahu mungkin sejarah awal bagaimana kemudian muncul logo begini, kemudian muncul tagline sharing and growing. Ada punya cerita nggak terkait dengan sharing and growing together itu di balik IGI itu? Iya, jadi kan gini, ilmu ini kan nggak boleh disembunyikan. Jadi barang siapa yang punya ilmu dan mengajarkannya, maka ilmu itu tidak akan hilang, bahkan bertambah, menjadi berkah, kan begitu kan? Itu kemudian kita terjemahkan, diejawantahkan dalam bentuk kalimat. Tumbuh dan berbagi bersama. Tapi kenapa nggak bahasa Indonesia? Kenapa bahasa Inggris? Pada saat itu, ketika lahirnya IGI itu memang lagi boomingnya munculnya teknologi yang di situ masih menggunakan bahasa asing. Satu itu. Kemudian yang kedua, memang ada salah satu strategi untuk menarik minat generasi muda. Jadi supaya tidak kelihatan bahwa IGI ini kolot. Itu ide siapa dulu awal-awalnya muncul? Itu ide bareng-bareng atau siapa yang kemudian kita masukkan ini sebagai tagline dari IGI gitu? Ya tentu itu hasil diskusi. Tapi kemudian ada yang merumuskan, itu teman-teman dari Surabaya, ada Mas Iksan, ada Mas Yasin, Mas Eko, termasuk Pak logo? Satria. Itu termasuk itu. Itu ada filosofinya nggak logo itu? Ya, mungkin IGI sebelum hanya melihat logo sekilas, tapi kalau ditelisik itu punya nilai tersembunyi dengan makna yang betul. Bisa digambarkan logo IGI yang ada bulat panjang, kelihatan dari jauh itu kayak apa namanya, nggak kelihatan seperti punya makna. Lingkaran itu menunjukkan bahwa
pendidikan itu tidak ada berhentinya. Nah ini Ya berarti kan ini oleh Gears, ini penting untuk dipahami makna logo IGI. Iya, lingkaran itu dari manapun titik mulainya akan kembali ke titik itu. Betul. Itu adalah makna yang lingkaran. Makna lingkaran itu bahwa kita dididik dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi belajarlah sampai ke sana seperti itu. Kemudian yang kedua ada siluet antara ada anak ya, yang anak kecil, dan yang orang kecil tua. itu berarti anak didik. Iya, posisinya Filosofinya. adalah bahwa yang tua itu harus mengayomi. Benar. Iya, Harus yang mengayomi. orang tua itu artinya guru. Artinya guru. Karena apa? Kewajiban yang lebih tua itulah yang mengayomi yang lebih muda dalam proses pendidikan. Tetapi di tengahnya ada gambar buku yang terbuka. Ya, harus benar. berdasarkan keilmuan. Jadi yang tua tapi nggak kemudian serta merta dia super. Iya. Kalau dia walaupun tuanya, dewasanya, tapi dia nggak punya kemampuan, nggak akan bisa membagi. Nggak akan bisa. Itulah pentingnya bahwa kalau dalam agama itu kan setiap kita belajar harus ada sanatnya. Ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, di dalam IGI ketika kita mempelajari sesuatu itu harus ada dasarnya. Kalau warna itu punya mana nggak? Ada warna biru sama Iya, biru. warna biru itu warna kesejukan. Kesejukan artinya apa? Kita apapun yang terjadi, kita tidak boleh ada konflik. Tidak boleh memunculkan konflik. Jangan memelihara konflik. Bahwa kita berorganisasi ini kan memanage orang per orang yang punya rasa yang berbeda, punya emosi berbeda, punya latar belakang yang berbeda, kemungkinan munculnya friksi, kemungkinan munculnya perbedaan-perbedaan yang akhirnya menjadi konflik itu tetap ada. Tapi karena rata-rata anggota IGI ini kan sarjana. Orang-orang terdidik, minimal sarjana lah kan. Jadi pasti di situ dengan pemikirannya dan keilmuannya tidak serta-merta melihat sesuatu itu kebijakan itu akan diterima karena mereka sudah punya critical thinking dengan keilmuannya sehingga diharapkan dengan warna itu tetap walaupun Anda guru dengan titel apapun tetap harus membawa kedamaian, kesejukan sebagai salah satu yang dimana guru itu memang harus mencerminkan nilai-nilai yang itulah yang dalam implementasinya kalaupun misalnya IGI ada ketidaksepakatan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, kita hadapinya dengan akademis, tidak frontal. Kita jangan harap IGI itu demo, enggak. Demo kita di kelas. Betul. Tapi kita kaji, kita analisis. Emang IGI nggak pernah demo seperti organisasi lain kan? Kalau misalnya ada sejauh ini sepanjang perjalanan IGI nggak pernah demo. Kita enggak. Demonya ya di pelatihan-pelatihan. Atau kalau mau mengajukan aspirasi mungkin menulis. Tulis, tentu dengan kajian. Tentu dengan kajian, tidak dengan emosi. Contoh kemarin ketika kita disodorkan dengan rancangan undang-undang. Oh, rancangan undang-undang, betul. Rancangan undang-undang kita kaji. Naskah akademiknya. Kebaikannya apa, kelemahannya apa. Kita nggak mengatakan bahwa itu semuanya jelek, enggak. Tetap ada kebaikannya. Yang kebaikannya kita munculkan. Kelemahannya kita munculkan juga. Nanti pertimbangannya seperti apa, biarlah penentu kebijakan. Tapi kita menyodorkan itu. Makanya dalam hal ini ketika ada tanda kutipnya rame perbincangan tentang rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional, IGI sudah menyampaikan surat, bahkan ikut rapat dengar pendapat ke DPR RI Komisi 10, ke DPD Komisi Pendidikan. Betul. Dan kita juga dengan organisasi-organisasi yang lain menyamakan pemahaman. Menyamakan pemahaman bukan berarti harus sama, tidak. Tetapi supaya tidak terjadi salah paham antar organisasi profesi juga. Kan begitu jadinya. Tapi kalau Pak Sururi melihat, katakanlah ada beberapa daerah yang pejabat-pejabat daerahnya belum begitu welcome dengan keberadaan IGI, dengan keterbatasan pengetahuannya. Bagaimana Pak Sururi melihat fenomena di lapangan di beberapa daerah yang keberadaan IGI itu masih dilihat sebagai katakanlah hambatan dan juga mungkin ancaman bagi sebagian orang. Ini setuju nggak dengan pernyataan ini? Faktanya masih ada yang demikian. Masih ada. Tapi memang begini ya, mengubah mindset itu kan lama. Betul. Tidak mudah. Sementara pejabat-pejabat itu di daerah itu kan pejabat politis.
kepala dinas dan lain-lain. Dan rata-rata sebelumnya ini rata-rata mereka itu berasal dari organisasi yang sudah ada sebelumnya. IGI belum lama sih, Ya. baru 13 tahun. Kiprahnya apa? Bagi orang yang tidak mau membuka pikirannya, tidak mau membuka matanya, orang tidak akan tahu. Dibandingkan yang sudah 70-an lebih itu kan, yang sudah mengakar. Ya. Apalagi dengan sistem rekrutmen yang terbuka. Ya. Mestinya setiap pejabat, terutama kepala dinas, dimanapun tempatnya, harus menyadari sebagai kepala dinas itu harus mengayomi semua organisasi profesi. Betul. Karena Beliau organisasi itu profesi itu sudah diatur dalam undang-undang kan? Iya, beliau itu harus menjadi pembina bagi semua organisasi profesi. Betul. Tidak boleh mereka menjadi eksekutif bagi salah satu. Artinya pandangan pejabat-pejabat di daerah itu melihat keberadaan organisasi lain itu karena ketidakpahaman mereka, atau ada hal lain yang menyebabkan mereka kok kayak gimana ya melihat keberadaan organisasi lain? Mungkin bukan hanya IGI ya, organisasi lain yang baru dianggapnya sebagai sesuatu yang ya Iya. Saya sih hanya ingin mengatakan bahwa karena beliau-beliau itu belum menguasai peraturan terkait dengan organisasi profesi. Udah gitu aja. Saya tidak mau terbawa-bawa seolah-olah itu apa gitu. Tapi Pak Sandi melihat ada nuansa politik di situ? Ya, di mana-mana, bahkan lahirnya undang-undang guru pun politik. Karena apa? Indonesia itu dibangun berdasarkan kesepakatan politik. Baik, ini juga mungkin perlu ditanyakan nih kepada Pak Sururi terkait dengan kepengurusan di PP IGI, di pengurus wilayah, pengurus daerah itu kan di ADRT-nya jelas harus guru. Oleh diurus organisasi yang diurus oleh guru, malah kalau bukan guru tidak boleh. Padahal guru juga punya keterbatasan waktu untuk organisasi. Kenapa muncul peraturan yang didesain dari awal pendirian ini di organisasi guru ini harus diurus oleh guru, bukan diberikan siapa aja sih, silakan aja mau ngurus organisasi. Karena kita taat pada aturan. Memang ada undang-undangnya mengatakan yang mengatakan itu. bahwa organisasi Peraturan pemerintah mengatakan itu. Undang-undang ada itu. Ada. Organisasi profesi guru diurus oleh guru. Oh, saya malah baru tahu itu ada peraturan-peraturan. Eksekutifnya harus guru, eksekutifnya ya. harus guru. Jadi ketua umum, wakil ketua umumnya itu harus guru. dari guru. Tapi di luar eksekutif, apakah yang namanya Dewan Kehormatan, Dewan Pembina itu Dewan Pakar itu boleh. Apalagi Dewan Pakar. Kita undang orang-orang yang memang punya kepakaran di bidang pendidikan. Kita minta untuk memberi advice kepada kita supaya apa? Langkah kita di dalam meningkatkan mutu pendidikan itu benar pada pijakan yang benar. Berarti kalau organisasi profesi yang pengurusnya bukan guru melanggar undang-undang dong? Bukan melanggar undang-undang. Tetapi belum sesuai dengan belum sesuai dengan undang-undang. Iya. Terlalu ekstrim dong kalau saya bilang melanggar. Sebab kalau bahasanya melanggar, namanya pelanggaran pasti ada hukuman, ada konsekuensinya. Nah, kan gitu kan, namanya pelanggaran kan begitu. Sama halnya dengan kita berlalu lintas, melanggar berarti ada konsekuensinya, ditilang misalkan. Tapi kalau saya bilang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya namanya belum, berarti mungkin butuh ada waktu. masanya untuk kemudian sesuai dengan undang-undang. Iya, berproses untuk menyesuaikan dengan undang-undang. Betul. Ya, kemudian yang terakhir mungkin pertanyaannya ini sebagai sesepuh IGI, sebagai senior pendiri dan juga teman-teman yang lain, tentu ada harapan-harapan ke depan buat IGI seluruh Indonesia, baik pengurus, anggota. Terkait dengan IGI ini apa nih saran dari sesepuh lah ya, harapan dari tokoh founding fathers dari organisasi ini untuk seluruh IGIers dimanapun, baik itu pengurus maupun anggota? Bagi Bapak Ibu guru, teman-teman yang sudah menjadi anggota IGI, tidak perlu ragu, tidak perlu takut menyembunyikan identitas bahwa saudara, Anda, kita adalah anggota dari
Ikatan Guru Indonesia. Karena Ikatan Guru Indonesia adalah organisasi profesi yang legal. Yang legal. Dilindungi oleh undang-undang. Dilindungi oleh undang-undang. Barang siapa nanti yang merusak legalitas itu, artinya menganggap kita organisasi ilegal, terlarang, maka bisa dilaporkan. Bahkan kalau misalnya ada yang Anda tidak akan bisa naik pangkat kalau misalnya tidak itu, kalau kita laporkan itu bisa dilaporkan. Artinya menghambat profesi, ya kan, menghalangi orang berkarir. Padahal tidak tertuang dalam undang-undang bahwa harus melampirkan, harus mempersyaratkan organisasi tertentu kan. Iya, yang ada di sana adalah bahwa setiap guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Di situ tidak disebutkan apa. Jadi bebas saja. Bahkan guru membuat organisasi profesi sendiri juga silahkan. Seperti itu. Ya, jadi diharapkan untuk seluruh IGIRS Indonesia yang hari ini mungkin masih takut pakai seragam, takut untuk menunjukkan keigiannya, dipastikan jangan khawatir, jangan takut karena kita legal dan dilindungi dilindungi oleh negara. Dilindungi oleh negara. Ya. Kalau tadi saya minta di podcast sebelumnya ada 3 kata untuk IGI dan IGIRS. Sekarang saya tambah 5 kata untuk IGI dan para IGIRS se-Indonesia. Banyak juga ya 5 kata. Iya, 1. Biasanya 1 atau 2. Ini 5 kata. Banyak. Ini karena senior, karena pendiri, jadi lebih banyak ininya, lebih kompleks ininya kata yang diminta. Ada 5 kata. Pertama, inisiatif. Nah, inisiatif. Jadi guru itu harus punya inisiatif. Inisiatif. Good. Nomor 2, inovatif. Jadi guru IGI perkembangan zaman ini kalau tidak memiliki inovasi akan ketinggalan. Betul. Ketiganya adaptif. Ya. Penyesuaian terhadap apapun. Inovasi. Tadi apa? Sampai lupa. Inovatif udah. Yang keempat sekarang. Iya. Kemudian yang keempat. Kolaboratif. Kolaboratif. Ya, sesuai dengan visi misi kepengurusan juga ya, berkolaborasi. Kolaborasi dengan siapapun, dan kita bisa berkolaborasi kalau kita dihargai dengan kreativitas kita. Betul. Yang kelima itu harus kreatif. Kalau tidak kreatif, orang tidak akan melirik. Ini kecakapan abad 21 ya? Salah, sebagian besar. Kayaknya sih begitu. Dan tipe central learning skill itu yang juga merupakan kecakapan yang dikembangkan dalam kurikulum Merdeka itu. Betul. Dan itu guru IGI itu harus punya itu. Tapi yang terpenting pertama itu inisiatif. Kalau guru nggak punya inisiatif, selesai. Baik. IGIRS Indonesia luar biasa, sebetulnya masih banyak yang kita ingin gali dari beliau karena beliau tahu persis perjalanan IGI dari masa ke masa. Bahkan mungkin ada episode khusus nanti untuk kita bedah tentang sejarah IGI dari waktu ke waktu, karena saya yakin beliau punya catatan-catatan yang penting untuk kita ketahui bagaimana awal mula IGI sampai hari ini. Namun karena ya waktu yang membatasi, jadi untuk kebersamaan saya bersama Pak Surudi selaku salah seorang pendiri Ikatan Guru Indonesia, dan hari ini atau saat ini adalah beliau sebagai Dewan Pembina, salah satu Dewan Pembina di Ikatan Guru Indonesia, yang luar biasa tadi menyampaikan berbagai hal yang disampaikan dengan lugas, dengan pengalaman beliau di IGI yang sudah cukup lama, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi inspirasi buat kita, generasi IGI selanjutnya, dan juga tentu menjadi pengetahuan kita bahwa perjalanan IGI dari waktu-waktu itu dibangun dengan perjuangan, membutuhkan kerja keras, kerja ikhlas untuk memperjuangkan, karena IGI tidak menjanjikan apapun buat kita. Ya, IGI, organisasi ini adalah tidak memungut anggaran, tidak meminta iuran, tapi IGI hidup dari anggotanya, IGI untuk berbagi keilmuan dari waktu ke waktu untuk peningkatan kompetensi guru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada podcast kali ini menjadikan kita semakin kuat keigiannya, semakin yakin dalam organisasi yang kita ikuti, yaitu Ikatan Guru Indonesia.
Kalau Anda ingin memberikan komentar atau masukan terhadap IGI atau program-program yang ada di Ikatan Indonesia, jangan lupa untuk menulis komentar Anda di bawah, dan jangan lupa juga untuk subscribe, share, dan juga komen ya ke guru-guru Indonesia, ke teman-teman komunitas grup-grup WA untuk mereka paham, mengetahui secara detail tentang apa itu IGI dan bagaimana peran kiprah IGI dalam dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam podcast kali ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ngopi lagi. Iya, seruput dulu. Seruput lagi.